maos niat mugi kelawan niat niki ingkang sae mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken ilmu kita manfaat lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk terus kita memperdalam daripada ilmu agama. Semoga semakin bertambahnya ilmu ini, semoga semakin menjadikan diri kita semakin mengetahui kekurangan diri kita, kekurangan apa yang perlu kita ketahui daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Amin ya rabbal. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, semakin aku bertambah ilmuku, semakin aku bertambah dengan ketidaktahuan aku atas ilmu. Semakin tahu ilmu, semakin ada ilmu-ilmu yang lainnya yang kita tidak tahu. Itulah Al-Imam Syafi'i. Semakin dia bertambah ilmu, semakin dirinya semakin tawadhu, semakin merendah diri, tidak sombong. Itulah diantara ciri ilmu-ilmu yang bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah kita sampai pada bab tentang al-udhiyah. Apa? Al-udhiyah, yaitu tentang korban. Ada kalanya kita membacanya dengan udhiyah. Kenapa? Udhiyah. Ada kalanya kita membacanya udhiyah, ya-nya tidak ditasydid. Ada kalanya idhiyah, ada kalanya lagi idhiyah, ada lagi dohiyah. Nah, itu kata-katanya banyak, nggih. Bener sedoyo, semua tadi itu betul semuanya. Sing kalau winane sampun ditulis, enten sing nulis. Di antara poin yang kita akan bahas pada kesempatan yang mulia ini, pertama tentang definisi. Apakah definisi kurban itu? Pengertian kurban itu bagaimana? Itu pertama. Poin yang kedua, kita akan membahas tentang hukumut tadhiyah, yaitu hukum berkurban. Itu nanti kita akan bahas. Kemudian poin yang ketiga, kita akan bahas syurutut tadhiyah, yaitu syarat-syarat kurban. Kambingnya harus berapa tahun, seperti itu. Kemudian poin yang keempat adalah waktu tadhiyah, yaitu waktu kita berkorban, bukan korban perasaan, ya. Repot ya korban perasaan. Kemudian poin yang berikutnya adalah adadun man tujzi'u anhum al-udhiyah al-wahidah, yaitu jumlah hewan yang kita
korbankan. Itu poin-poin yang kita akan bahas. Tentunya kurban ini ada persamaan dengan bab akikoh. Napa? Akikah. Ya, bahasa Jawa nih boten saged ngomong kof nggih. Kah. Nggih, akikah. Nah, bahasa Arab akikoh. Nah, jenengan akikah. Dua elek maksudnya. Tuh. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan akikah. Persamaan akikah dengan korban itu apa aja, dan ada beberapa yang tidak sama. Kita akan bahas tentang lafadz daripada udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sinten mriki saged maos, saged tinggal nggih. Ini hurufnya udhiyah. Dari segi lafadz terlebih dahulu. Ada kalanya pertama, kedua, 3, 4, 5. Ada cara bacanya seperti ini. Pertama, udhiyah. Udhiyah. Napa? Udhiyah. Nah, niki enten tasdite pertama. Cara yang kedua tidak ada tasdidnya, berarti bacaannya udhiyah. Udhiyah. Oke. Enten jenenge udhiyah ta mriki? Hah? Enten jenenge udhiyah, nggih. Yang ketiga adalah yang di awal doma sekarang kasroh. Idhiyah. Kayak ten nginggil wau kan udhiyah. Yang nomor 3 idhiyah. Kasroh tasdid idhiyah. Nomor 4 idhiyah. Paham nggih? Paham nggih? Nah, kok tulis idhiyah. Yang terakhir dohiyah. Napa? Dohiyah. Nah, jadi cara bacanya itu banyak. Dohiyah. Dohiyah. Jamak teten bahasa Arab ini namanya mufrad. Mufrad itu tunggal, satu, nggih, satu maksudnya. Adapun kalau berjumlah banyak namanya jamak. Kalau satu mufrad. Jadi kan mulai kula angkat ilmune nggih, kersane mboten monoton niku mawon nggih. Nah, jamaknya udhiyah, idhiyah ini adalah adohi. Nawa? Adohi. Adapun jamaknya ini beda dengan yang ini. Jamaknya dohiyah, doha, ya. Oke. Pertama udhiyah, kedua udhiyah, ketiga idhiyah, keempat idhiyah, kelima dohiyah. Kalau bentuk jamaknya udhiyah ini adohi, kalau ini dohiyah doha ya. Yes. Itu dari segi napa? Lafadz bacanya. Jadi banyak versi dan semua versi itu betul semua. Nah, itu dari segi lafadz.
Kemudian kita masuk pada poin kita yang pertama adalah tentang definisi udhiyah, yaitu korban. Apa sih korban itu yang dimaksud dalam syariat? Di sini disebutkan qala Syekhana al-Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqala ma yuthbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Yaitu korban itu adalah hewan yang disembelih, apa? Hewan yang disembelih diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kapan? Min yaumin nahri, dimulai korban itu di hari Idul Adha. Sampai kapan korban itu? Ila akhiri ayyamit tasyrik, yaitu sampai hari tasyrik yang terakhir. Tanggal pinten? 13. Ya, kalau tulis 40. Hah? Itu sing 40. Sak bulan itu 30, bu mau nenten 40 ya, no ceritanya nih. Pertama definisi nih. Ini tadi dari segi lafaz. Kalau bahas pelan-pelan. Enten waktu sakniki benjing Rebo kali Kamis. Kurang 3 hari berarti nggih. Insyaallah saged mantun niki. Kemudian definisi. Paham definisi jenengan? Pengertian maksudnya. Definisi itu artinya pengertian. Pengertiannya korban itu apa sih? Yaitu sesuatu, hewan yang dikorban, hewan yang disembelih dengan tujuannya apa mau? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari Idul Adha. Tanggal pinten Idul Adha? Bu, tanggal pinten Bu Idul Adha? 10 apa? Sana Dzulqa'dah. Hah? Dzulhijjah apa Dzulqa'dah? Besar ini tanpa bahasa Arab nih camat. Itu 10 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai 13 Dzulhijjah atau hari terakhir tasyrik. Saged maos tulisane kula jenengan niki. Hah? Saged diwaos nggih. Tulisane kula niki mboten lulus SD niki. Niku dari segi majmun. Dari segi lafaz sudah kita bahas. Kemudian dari segi definisi, apakah pengorbanan? Ya, pengorbanan. Apa? Korban itu yaitu hewan yang kita sembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hewan-hewan di sini ada macam-macam hewan. Seperti di bab zakat. Napa? Bab zakat kemarin hewan yang di onta, sapi, kambing. Nah, itu. Bedanya di akikoh. Jadi
korban itu yang paling afdol itu onta. Onta mboten enten, baru sapi, baru setelah itu kalau mboten gak ada sapi, kambing. Akeh kok kebalikannya. Berarti paling utama itu kambing, baru sapi, baru onta. Itu perbedaan akikah dan korban. Ego. Kemudian di sini andaikan seseorang itu orang yang tidak punya, alias orang yang fakir, okay? Orang yang fakir, dia tidak mampu untuk korban dengan kambing, napa malih sapi, napa malih unta. Jenengan benjing korban apa? Korban perasaan. Nah, di sini ada beberapa pendapat, diantaranya pendapat Abdullah bin Abbas. Sinten? Beliau diantara sahabat Nabi Muhammad yang memperbolehkan kurban dengan adik. Adik bahasa Arabnya dikun. Napa? Dik niku napa? Dik. Kitchen. Nah, bahasa Inggrisnya kitchen. Napa? Napa, Bu? Judge. Yaitu ajem, yeah. Bahasa Inggrisnya ini kok ajem, yeah. Ajem yaitu ayam. Andaikan jenengan mboten saged korban, pengen korban tapi kok mboten gada yatra, mboten gada duwe, akhirnya jenengan korban ayam. Itu menurut madhab Imam Abdullah bin Abbas memperbolehkan. Dan apa-apa yang lebih kecil daripada ayam. Contohnya apa? Hah? Kok telur itu? Napa? Bawa ayam, kelinci, doro. Napa malih? Hah? Anak EPT napa namanya? Hah? Bebek. Hah? Pokoknya lebih kecil dari ayam. Ini mazhab siapa? Abdullah bin Abbas. Tapi lek jenengan saged nggih kambing lah. Nggih. Lek saged kambing. Lek sapi sakniki larang, nggih. Sapi sakniki pinten? Umur 2 tahun pinten? 15 juta. Tergantung jenisnya. Sing paling larang nopo? Sapi nopo? Hah? Limusin. Yang bukan paham, boleh pokoknya jenengan sing paham lah. Itu tadi mengenai ukuran atau hewan yang dikorbankan. Kemudian poin yang kedua setelah definisi yaitu hukumnya. Iki sampun nggih sing lafatin nggih. Lafatin iki mboten terlalu wajib jenengan pahami, hanya untuk sekedar menambah ilmu mawon. Kita akan bahas tentang apa? Hukum. Hukumnya apa? Di sini disebutkan annaha sunnatu ainin lil munfarid wa kifayatin li ahli kulli baitin. Hukumnya sunnatu ain. Apa itu sunnatu ain? Sunnah bagi setiap orang. Kesunahan bagi setiap orang.
Sunnatu ain lil munfarid. Intinya hukumnya itu sunnah. Adapun untuk satu keluarga, andaikan keluargane enten pinten jenengan juga jenengan pinten kali radi akeh ngono lho, mek luru tok niki ya wis 10 lah wis nggih, kata Yugo kata rezeki nggih, sunnatun kifayah likulli ahli baitin. Adapun untuk satu keluarga, cukup dari satu keluarga tadi, dari 10 orang tadi yang mengkorbankan satu korban, maka gugur bagi yang lainnya. Sunnah kifayah. Sunnah ain itu maksudnya per orang, nggih. Jika sendirian. Adapun jika sekeluarga, contohnya Cak Pur nggak ada yugone 10 seumpamane nggih. Dan semerap dugi bojo siji nomor loro niku. Nggih, gangsal nggih 10. Nah, terus Cak Pur mengkorbankan satu korban kambing, sudah cukup menggugurkan bagi yang lainnya. Sunnah kifayah jika jika sekeluarga. Niki hukum daripada korban. Kemudian korban ini bisa menjadi hukumnya menjadi wajib. Kapan korban itu menjadi wajib? Jika korban tadi itu dinazarkan. Napa? Dinazarkan. Ya, aslinya kan sunnah. Nggih, hukumnya sunnah. Akan tapi jika korbannya tadi itu dinazarkan, contohnya tadi, aku lek lulus toko SMA dengan nilai yang terbaik, maka aku akan niat nazar korban nanti di hari Idul Adha. Maka yang asalnya korban itu hukumnya sunnah, dengan setelah dia lafatkan dengan niatannya tadi itu adalah dengan nazar, maka kurbannya menjadi wajib. Itu contohnya. Kemudian yang perlu difahami, jika korbannya tadi itu yang asalnya sunnah tadi itu, maka dagingnya tadi itu boleh sebagian dari dagingnya kita ambil untuk kita makan. Adapun yang korban yang diniatkan dengan nazar tadi, maka tidak boleh sedikit pun kita makan dari daging korban tersebut. Itu bedanya. Omani jenengan nazar pengen korban, maka setelah jenengan sembelih dagingnya tadi tidak boleh kita makan sedikit pun, karena korban yang dinazarkan tadi itu sepenuhnya semuanya 100% itu milik orang lain. Tapi kalau yang sunnah boleh kita mengambil tabarukan sedikit daripada daging korban. Seperti itu, tergantung niati. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan hukum korban itu wajib. Siapakah mazhab tersebut yang mengatakan hukum korban itu wajib? Yaitu mazhab al-Imam Abu Hanifah atau Hanafi dan Maliki. Itu yang mengatakan bahwasannya korban itu wajib meskipun tidak dinazarkan. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, korban itu asalnya adalah sunnah. Tapi mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik hukumnya wajib. Itu dari segi hukum. Kemudian kita memasuki poin yang nomor pinten berarti? 3. Nggih, nomor 3 yaitu tentang syurutut tadhiyah, yaitu syarat korban. Definisinya sampun paham nggih, gampang nggih definisinya nggih, kula hapus nggih.
Jenengan benjing korban apa? Hah? Masuk ayam rek. Sak keluarga iuran kan kambing pinten sakniki? Hah? 2 juta, nggih 2,5 juta lah. Keluargane enten kata is patungan 250-an wis saged korban gitu kan. Poin yang berikutnya apa? Apa? Oh niki bari bahas apa? Syurutut tadhiyah, yaitu syarat korban. Syarat-syarat korban. Syaratnya ada 4. Berapa? 4. Syarat korban ini diperhatikan. Yang pertama adalah an-na'am. Pertama adalah na'am. Apa itu na'am? Hewan kurban. Mestilah nggih. Mosok badhe kurban mboten enten hewane ya napa nggih? Hewan korban. Sama. Usianya berapa? Kayak kambing niku biasanya sing ahli-ahli kambing niku mengatakan boleh disembelih niku umur pinten biasanya? Setahun nggih. Setahun, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 6 bulan, tergantung napa? Tergantung niku lah jenengan tanglet sing ahli kambing nggih. Lek sapi dan onta. Sapi sapi dan sapi niku umure 2 tahun. Sanes sapi tok nggih umure 2 tahun. Adapun onta umurnya 5 tahun. Kemudian syarat yang nomor 2 adalah disini disebutkan yaitu waqfaqdul aibi alladzi yanqusul ma'kul, yaitu dia terbebaskan dari aib. Aibnya bagaimana? Aibnya itu yang mengurangi dagingnya. Contohnya dengan kurban, kemudian kambingnya tadi itu apa? Kupingi napa namanya? Lek putus nggih. Putusnya ditinggali. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan walaupun terputus, tapi setidaknya terputusnya itu masih sedikit lah. Yes, pinten lah, nggih sak menten lah. Itu masih boleh. Lek mamane putul tul nggih. Itu tidak boleh. Karena itu mengurangi daripada dagingnya. Itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah waniyah inda dzabhi, yaitu dia harus niat ketika nyembelih. Sing nate nyembelih sinten mriki? Enten? Hah? Satu Mbak Min nggih nate nggih. Nyembelih. Mboten. Hah? Cobi pun benjing niki nggih. Hewan kurban. Oh niki masuk syarat yang
dua, iki masuk syarat kedua, ini ketiga, iki yang keempat. Nah, itu syarat pertama harus berbentuk hewan kurban. Kemudian umurnya itu bagi kambing 6 bulan atau 1 tahun, kemudian sapi 2 tahun, onta 5 tahun. Kemudian syaratnya berikutnya bebas dari aib yang mengurangi dagingnya. Insya Allah benjing kalau jelasakan ya nopo niku maksudnya aibnya itu bagaimana, yang mengurangi daging itu yang bagaimana sih, ini panjang pembahasan ini pun. Kemudian yang terakhir adalah niat ketika menyembelih. Saya niatkan korban ini, korbannya mamani kulo sing panitia atau wakilnya, maka saya meniatkan bahwasanya korban daging kambing ini diniatkan untuk fulan bin fulan. Contohnya Ustaz Muhaimin nitip kambing dan kulo dikengken nyembelih, maka kulo niatkan ini kambing saya sembelih atas nama Ustaz Muhaimin sunnah lillahi ta'ala. Bismillah, langsung pakai bahasa Indonesia mboten napa-napa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian niat seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya adalah ditutup niki, yaitu waktu tadhiyah, yaitu waktu korban. Kapan waktu korban? Yaitu setelah terbitnya matahari di hari Idul Adha sampai hari tasyrik yang terakhir. Waktunya setelah apa? Terbit matahari sampai nopo? Hari terakhir, hari tasyrik, maksudnya tanggal 13 Dzul Hijjah. Setelah terbit matahari Idul Adha maksudnya 10 nggih, 10 lah tulisi. Yuk. 10 Dzul Hijjah. Nah, ini itu waktunya setelah terbit matahari nggih. Jenengan kurbani malam takbiran Idul Adha nggih mboten masuk daripada kurban, tapi sedekah. Kemudian andaikan seseorang itu patungan nggih, karena sapi mahal, kemudian orang itu tadi ada 7 orang patungan untuk membeli sapi, maka jika orang itu ada 7 orang yang dia itu nopo namanya urunan untuk membeli sapi, maka sapi itu untuk 7 orang dan pula onta untuk 7 orang, andaikan dia itu nopo patungan gitu. Adapun kambing itu hanya untuk 1 orang. Ini onta itu untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, dan kambing untuk 1 orang. Okay. Kemudian lagi yang perlu diperhatikan, yaitu bahwasanya korban itu, daging korban itu tidak boleh dijual. Ini penting. Terutama niki napa namanya, biasanya ada sebagian itu kulite nggih, kulite. Nah itu jikalau biasanya kan jenengan maringi kulit ten sing nyembelih nggih. Nah niku jikalau jenengan paringaken sing nyembelih kulite niku wau dengan niatan untuk gajinya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jika diniatkan untuk gaji, oh iki kayak gajine penyembelih, niku mboten angsal. Bahkan dosa lek ngoten. Kecuali jika diniatkan ini untuk hadiah
hadiah atau sedekah, maka itu tidak apa-apa. Diniati ngoten. Keranten lek diniati sebagai gajinya si penyembelih, si jagal ini wau, maka tidak boleh. Harus niatnya adalah napa? Memberikan sedekah atau hadiah. Itulah tadi beberapa poin tentang kurban. Enten pertanyaan sebelum ditutup? Enten kertasnya mboten niki? Hah? Pada nyatet napa langsung angkat tangan? Hah? Via WA. Waduh niki. Benjing zoom mawon wis. Nggih. Insyaallah benjing membahas tentang akikah. Ya. Akikah itu tadi tentang pembahasan tentang korban. Sebetulnya sing badhe kula bahas niku wadah sebetulnya korban iki. Wedale mawon sing mboten cekap. Wallahu a'lam bishawab. Rumi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.